Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, mari tingkatkan sifat takwa dalam diri kita. Dengan sifat takwa ini akan melahirkan amalan-amalan unggulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang baik akan melahirkan amal yang baik. Sifat yang buruk akan melahirkan amal yang buruk. Maka sifat yang terbaik diantaranya adalah takwa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkenan membantu kesulitan orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberi rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung, bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah saja sudah mencukupi untuk dia. Innallaha balighu amrih. Allah sanggup menjawab semua kebutuhan manusia, semua urusan manusia di seluruh dunia. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Karena segala sesuatu terjadi menurut takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, kita baru saja melewati bulan Ramadan, bulan puasa, bulan menahan lapar, bulan untuk orang-orang merasakan kesulitannya orang-orang yang susah. Bagi orang-orang yang sepanjang tahun kenyang terus-menerus, dipaksa dalam ajaran Islam rasakan lapar, rasakan kesulitan orang-orang fakir miskin itu. Dipaksa, diwajibkan nahan lapar. Sehingga umat Islam mempunyai sifat menolong kepada sesama, sifat mau berkorban untuk sesama, karena dia merasakan sulitnya. Para hadirin, puasa ini Ramadan telah diwajibkan juga untuk umat sebelumnya. Puasa ini adalah penggemblengan manusia yang tujuan akhirnya adalah sifat takwa itu. La'allakum tattaqun. Berkaitan dengan ini, generasi awal pertama Islam telah mencontohkan kehidupan yang mulia, kehidupan yang sulit untuk ditiru para hadirin. Begitu mulianya mereka, sehingga orangnya masih hidup Allah sudah menyatakan Allah ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Itu khusus untuk para sahabat.
tapi juga kita diberikan kesempatan apabila jalan hidup kita mengikuti mereka. Allah juga ridho kepada kita. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Generasi awal Islam dari orang yang muhajir, sahabat yang hijrah bersama Nabi, wal ansar, orang-orang Madinah yang menyambut, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Jalan hidup yang harus diikuti, jalan hidup mereka yang harus kita ikuti. Terlepas dari status sosial kita yang bermacam-macam boleh saja, tapi jalan hidup, sikap, perilaku kita mengikuti generasi awal Islam yang sudah Allah nyatakan Allah ridho. Ada kisah menarik para hadirin. Jalan hidup seperti apa sebetulnya? Ada kisah menarik. Ada beberapa ayat Al-Quran yang turunnya ayat ini menyebabkan Nabi menangis. Dikisahkan keluarga mulia, keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bersama istrinya Fatimah radhiyallahu anha, yaitu anak dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bersama dua cucunya yang masih kecil-kecil, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Saat-saat menjelang berbuka puasa, makanan sudah dihidangkan untuk 4 orang. Saat-saat menjelang berbuka, rumahnya diketuk orang. Wahai keluarga Rasulullah, wahai ahlul bait Rasulullah, kami orang miskin sudah beberapa hari tidak makan. Tolong berikan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kalian. Reaksi pertama datang dari sang istri Fatimah radhiyallahu anha, segera berdiri tanpa berpikir panjang, lari membawa jatah berbuka dia. Lari ke pintu, diberikan semua kepada fakir miskin. Lalu tanpa menunggu ucapan terima kasih, dia kembali duduk. Berkurang 1. Berapa saat kemudian diketuk kembali rumahnya. Wahai ahlul bait Rasulullah, wahai keluarga Rasulullah, kami anak yatim sudah beberapa hari tidak makan. Tolong berikan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kalian. Sang suami mengerti keinginan istrinya, maka dia ambil jatahnya, diberikan kepada Fatimah. Fatimah segera lari ke pintu, diberikan semua jatah suaminya, dan tanpa menunggu ucapan terima kasih dari manusia, dia kembali lagi duduk. Tidak ada suara. Rumah ini tenang, rumah ini sederhana. Satu kalau mau dicari kelebihan rumah ini, hubungan sang penghuninya dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat. Beberapa menit menjelang berbuka, cobaan untuk keluarga ini belum selesai para hadirin. Masih diketuk orang. Wahai ahlul bait Rasulullah, wahai keluarga Rasulullah, kami tawanan perang. Sudah beberapa hari juga belum makan. Tolong berikan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kalian. Kali ini sang anak yang masih baru belajar berpuasa, masih lapar dan masih belajar. Diamlah sang ayah, diam pula sang ibu. Mungkin kita mampu menahan lapar, tapi kalau udah urusannya untuk anak kita, kita akan bela para hadirin. Diam. Apa yang terjadi di rumah ini? Hasan Husain radhiyallahu anhuma yang masih kecil-kecil,
Dua-duanya berdiri, abi ummi, berikan ini, berikan ini, berikan ini. Maka Fatimah tidak memikirkan anaknya, para hadirin. Fatimah mempunyai empati yang full kepada umat. Dia mengalahkan anaknya lapar. Dia ambil dua-duanya, lari ke pintu, diberikan dua-duanya kepada tawanan perang. Duduk. Maka hari itu keluarga Nabi berbuka hanya dengan air putih. Tenang. Tidak ada yang ramai, tidak ada yang ribut. Semua bersyukur kepada Allah karena dalam kondisi berkebutuhan masih sanggup berkorban untuk umat. Kejadian ini tidak ada yang tahu, karena mereka tidak suka memviralkan kejadian-kejadian kebaikan. Ditutup. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Allah yang membuka kejadian ini. Allah menurunkan ayatnya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Insan ayat 8 dan 9 membuka kejadian ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sungguh mereka telah memberi makan ala hubbihi, makanan yang satu-satunya, miskinan wa yatiman wa asira, kepada orang miskin, kepada anak yatim, daripada tawanan perang. Urutannya itu sama dengan kejadiannya. Innama nut'imukum liwajhillah. Sungguh mereka memberikan ini mengharap ridho Allah, hanya mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak mengharap balasan, bahkan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Turun ayat ini, Nabi menetes air matanya. Nabi mengerti asbabun nuzulnya. Rupanya hari ini keluarga Nabi makan dengan air putih berbuka puasa. Nabi menangis gembira. Gembira, senang. Karena pembinaan yang dilakukan selama ini berhasil. Berhasil menciptakan manusia-manusia unggul. Yang bukan hanya sanggup berinfak di kala senang, tapi bahkan di saat dia satu-satunya membutuhkan, dia berikan juga. Itulah tingkat infak yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian belum mencapai kebaktian yang sebenarnya kepada Allah sebelum kalian infakkan yang kalian cintai. Bukan sisa-sisa, para hadirin. Al-Quran mengajarkan kita untuk menjadi manusia unggul. Maka generasi awal ini tidak bisa dicapai lagi. Itulah umat yang terbaik. Mungkin kita mampu menjamu makan 10 orang, 20 orang, 100 orang. Tapi pada saat makanan itu satu piring, hanya itu milik kita, mungkin ceritanya akan berbeda, para hadirin. Dalam kitab dijelaskan tingkat orang berinfak ada 3. Ada sahabatnya datang memohon sesuatu, dia berikan sesuai kebutuhannya. Ini tingkat nomor 3. Ada yang sahabatnya datang tanpa berbicara, bahasa hati sudah. Dia lihat pasti ini butuh, dia berikan langsung. Ini masih tingkat nomor 2. Tingkat nomor 1, dia korbankan kepentingan dirinya untuk sahabatnya. Dan tingkat nomor 1 ini dimonopoli oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Generasi awal Islam. Maka contohlah kehidupan generasi awal Islam. Kita akan punya kehidupan yang bermutu, para hadirin. Dan ini yang akan dilihat nanti.
Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kuantitas jumlah sumbangan kita, tapi Allah melihat kualitas, prosentasenya berapa. Umar radhiyallahu an sumbangannya mungkin lebih besar dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, tapi Umar membawa separuh, Abu Bakar membawa 100% hartanya. Allah tidak melihat kuantitas, tapi bagaimana kualitasnya. Para hadirin, dengan dasar sifat-sifat unggul ini para sahabat berdakwah ke seluruh dunia. Di mana mereka menetap pasti menjadi daya tarik dari lingkungan. Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina, maka Cina yang didatangi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas mayoritas muslim, Xinjiang. Mu'az bin Jabal ke Yaman, 100% Yaman muslim. Bahkan satu-satunya negara yang berani membela Palestina saat ini Yaman. Bukan negara besar. Para hadirin, sifat-sifat unggul akan menimbulkan daya tarik. Orang tertarik dengan Islam dengan akhlak dan sifat pengorbanan yang tiada tara. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat para hadirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyuna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa an arda arba'a khulafa'ur rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fil Gaza, fi Lebanon, wa fi kulli makan. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allah